Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiat Fatul Fadilah dengan NIM 2105 121 4027 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2021A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan protokol yang digunakan agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Contoh dari standarisasi jaringan komputer seperti saat kita membuat kabelan. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA EIA 568A dan TIA EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Kegunaan standarisasi yaitu untuk dapat digunakan banyak orang, lalu memudahkan komunikasi satu sama lain, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya adalah pengertian dari OSI layer dan TCP/IP. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Sementara IP sendiri adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Lalu dapat dikatakan bahwa TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. OSI layer sendiri memiliki 7 layer, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 layer, yaitu link, layer, network, transport, dan application. Perbedaan dari OSI layer dan TCP/IP. TCP/IP adalah model client server, yaitu ketika permintaan klien untuk layanan disediakan oleh server. Namun, OSI sendiri adalah model konseptual. Selanjutnya adalah TCP/IP adalah protokol standar yang digunakan untuk setiap jaringan termasuk internet, sedangkan OSI bukan protokol tetapi model referensi yang digunakan dalam memahami dan merancang arsitektur sistem. Perbedaan selanjutnya adalah TCP/IP adalah model 4 lapis, sedangkan OSI hanya memiliki 7 lapisan. Lalu TCP/IP mengikuti pendekatan vertikal, namun model OSI mendukung pendekatan horizontal. TCP/IP sendiri itu berwujud, sedangkan OSI layer tidak berwujud. Perbedaan yang terakhir yaitu TCP/IP mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan model OSI mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Untuk protokol yang bekerja di OSI layer yaitu ada application layer. Application layer merupakan menyediakan layanan untuk aplikasi, misalnya transfer file, email, akses suatu komputer atau layanan. Protokol yang digunakan adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, FTP File Transfer Protocol, NFS Network File System, DNS Domain Name System, POP3 atau Post Office Protocol, MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension, SMB Server Message Block, NNTP Network News Transfer Protocol, dan DHCP Dynamic Configuration Protocol. Lalu selanjutnya ada presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk menyajikan informasi. Lapisan ini membuat dua host dapat berkomunikasi.
Protokol yang digunakan adalah Telnet, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, dan SNMP atau Simple Network Management Protocol. Lalu selanjutnya ada session layer. Session layer membuat sesi untuk proses dan mengakhiri sesi tersebut. Contohnya, jika ada login secara interaktif, maka sesi dimulai, dan kemudian jika ada permintaan log off, maka sesi berakhir. Lapisan ini juga menghubungkan jika sesi login terganggu hingga terputus. Protokol yang digunakan adalah NetBIOS, NetBEUI, yaitu NetBIOS Extended User Interface, ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol, dan PAP, Printer Access Protocol, dan yang terakhir SPDU atau Session Protocol Data Unit. Selanjutnya ada Transport Layer. Transport Layer merupakan lapisan yang mengatur pengiriman pesan dari host di jaringan. Pertama, data dibagi-bagi menjadi paket-paket sebelum pengiriman, dan kemudian penerima akan menggabungkan paket-paket tersebut menjadi data utuh kembali. Lapisan ini juga memastikan bahwa pengiriman data bebas kesalahan dan kehilangan paket data. Protokol yang digunakan adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Lalu selanjutnya ada Network Layer. Network Layer bertanggung jawab untuk menerjemahkan alamat logis jaringan ke alamat fisik jaringan. Lapisan ini juga memberi identitas alamat, jalur perjalanan pengiriman data, mengatur masalah jaringan, misalnya pengiriman paket-paket data, dan protokol yang digunakan adalah IP atau Internet Working Protocol, ARP atau Address Resolution Protocol, RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, ICMP atau Internet Control Message Protocol, dan IGMP atau Internet Group Message Protocol. Lalu selanjutnya ada Data Link Layer. Data Link Layer mengendalikan kesalahan antara dua komputer yang berkomunikasi lewat lapisan fisikal. Data link biasanya digunakan oleh hub dan switch. Protokol yang digunakan adalah TCP atau Point-to-Point Protocol dan SLIP atau Serial Line Internet Protocol. Lalu, protokol yang bekerja di OSI layer yang terakhir adalah Physical Layer. Lapisan fisikal mengatur pengiriman data berupa bit lewat kabel. Lapisan ini berkaitan langsung dengan perangkat keras seperti kabel dan kartu jaringan atau LAN card. Physical layer tidak memiliki protokol yang spesifik karena hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya adalah protokol yang bekerja di TCP/IP. Yang pertama ada application yang menyediakan komunikasi antar proses atau aplikasi pada host yang berjauhan namun terhubung pada jaringan. Protokol yang bekerja adalah FTP atau sering disebut juga File Transfer Protocol. Lalu ada transport atau end-to-end menyediakan layanan transfer end-to-end. Lapisan ini juga termasuk mekanisme untuk menjamin kehandalan transmisi datanya. Layanan ini tentu saja akan menyembunyikan segala hal yang terlalu detail untuk lapisan di atasnya. Protokol yang digunakan adalah TCP dan UDP. Lalu selanjutnya ada network. Network berfokus pada pemilihan jalur atau routing data dari host sumber ke host tujuan yang melewati satu atau lebih jaringan yang berbeda dengan menggunakan router. Di lapisan network, protokol dari lapisan transport kemudian dikonversi hingga berubah menjadi IP address. Selanjutnya ada link layer. Link layer mendefinisikan antarmuka logika antara sistem dan jaringan. Di sini komputer akan dapat mengirim paket data menggunakan kabel atau tanpa kabel. Selanjutnya adalah perbedaan antara TCP/IP dan UDP. Ini merupakan perbedaan
mendasar dari TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang memiliki karakteristik tidak berbasis koneksi. Perbedaannya, TCP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat seperti email dan situs web. Sedangkan UDP biasa digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data sangat cepat seperti game, streaming, dan VoIP. Selanjutnya ada TCP berfungsi saat sebuah pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya sedang melintasi internet, sedangkan UDP tidak, hanya sebagai protokol pengangkut pesan. TCP menggunakan koneksi, sedangkan UDP justru tidak memerlukan koneksi sama sekali. Selanjutnya adalah TCP sering digunakan untuk penjelajahan web seperti HTTP, HTTPS, Telnet, SMTP, dan FTP. Sedangkan UDP ramah dengan DNS, RIP, DHCP, layanan VoIP, TFTP, serta SMP. TCP menggunakan 3 jabat tangan, yaitu SYN, SYN-ACK, dan ACK. Namun, UDP tidak menggunakan jabat tangan sama sekali. Dalam hal keandalan, TCP menjamin data yang ditransfer sampai dengan utuh, sedangkan UDP tidak menjamin data yang ditransfer sampai dengan utuh. Selanjutnya adalah pada proses pengiriman data, TCP mengatur ulang semua paket data dan menomorinya sesuai urutan, sedangkan UDP tidak mengatur ulang paket, dan jika ada permintaan eksternal, UDP akan meneruskan permintaan tersebut ke lapisan lain untuk dikelola. TCP memiliki beban yang sangat berat hingga memerlukan 3 paket hanya untuk mengatur sambungan paket. UDP terkenal ringan karena tidak mengurutkan pesan, tidak melacak koneksi, dan lain-lain. Perbedaan yang terakhir yaitu TCP memiliki ukuran header 20 byte dan UDP memiliki ukuran header 8 byte. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.